kita ngarak ondel-ondel nyo. Ondel-ondel ada anaknya boy, anaknya ngigel tertiteran. Oi, mak bapak ondel-ondel ngiping ser, ngarak ke pengantin disunatin ser, goyangnya asik ndut-ndutan dut, inyang ngiping igel-igelan go. Plak aduh plak plak plak, gendang nyaring ditepak, nyang ngiringin nandak pada surak-surak, tangan iseng ngejailin kepala anak ondel-ondel, taruhin puntungan rambut kebakaran, anak ondel-ondel aja jingkrakan kerak, kepalanya nyale kobaran bul, nyang ngarak pada kebingungan disiramin air comberan yur. Hore 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 hore. Dung plak plak plak, gendang nyaring ditepak, nyang ngiringin nandak pada surak-surak, tangan iseng ngejailin kepala anak ondel-ondel, taruhin puntungan rambut kebakaran, anak ondel-ondel jejingkrakan gerak, kepalanya nyale kobaran kebun, nyang ngarah kepada kebingungan disiramin air comberan yur. Hore Halo, selamat sore teman-teman. Dan selamat datang untuk teman-teman yang telah bergabung ke Jubaidah seri ke-28 sebagai bentuk perayaan untuk 16 hari anti kekerasan seksual yang diinisiasi oleh Kompaks, yaitu Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual. Dan hari ini kita akan membahas dengan tema elemen kunci ketiga RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, yaitu pemulihan korban. Bersama saya, Anissa Desi Fajarini, atau boleh dipanggil Ades, dari Samahita Bandung, yang akan memoderatori acara hari ini. Dan teman-teman, untuk yang mau ikut bertanya atau berdiskusi, boleh nanti sepanjang kita diskusi jalan, boleh teman-teman langsung nanya aja di kolom komen, di kolom chat ya, untuk yang melalui Zoom, atau di kolom komen untuk teman-teman yang gabung melalui YouTube Live. Dengan format Jubaidah mau tanya dong, lalu ditujukan kepada materinya, lalu langsung ke pertanyaan teman-teman. Dan juga hari ini kita ada dua pemateri yang sangat qualified untuk materi pendampingan hari ini. Kita ada dua materi. Yang pertama adalah Mbak Danika Nur Kalista dari psikolog dan manajer layanan psikologi Yayasan Pulih. Halo Mbak Danika, selamat sore. Selamat sore, Ades. Halo. Dan materi kedua nih, kita ada dari Kepala Divisi Satuan Hukum LRC KJHAM, Mbak Nihayatul Muharromah. Selamat sore Mbak Nihayatul. Halo, selamat sore Kak Ades. Apa kabar nih materi-materi kita? Sehat-sehat? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, Mbak, aku mau tanya-tanya nih tentang pendampingan. Soalnya aku juga dari Divisi Pendampingan Samahita Bandung yang geraknya di isu pendampingan sosial. Kalau Mbak Danika mungkin dari isu pendampingan psikologis ya Mbak ya? Betul. Kalau Mbak Niha ini dari pendampingan yang bersifat hukum ya Mbak ya?
Iya, betul Kak Ades. Mungkin teman-teman di sini ada yang pengen tanya juga, kalau misalnya pendampingan itu, kenapa sih korban kekerasan seksual itu membutuhkan pendamping? Atau kenapa korban kekerasan seksual ini membutuhkan pihak ketiga untuk mendampingi kasus kekerasan seksual? Emang apa yang terjadi sih sama korban kekerasan seksual sampai membutuhkan pendamping? Boleh ke Mbak Danika dulu. Oh, langsung aja ya kita ya, langsung terjun ke temanya ya. Iya. Iya, mungkin perkenalan sedikit kali ya, nama saya Danika, saya dari Yayasan Pulih. Mungkin teman-teman di sini belum familiar dengan Yayasan Pulih. Kalau Yayasan Pulih sendiri adalah lembaga non-profit yang menyediakan layanan penguatan psikososial bagi korban-korban kekerasan berbasis gender, yang kebanyakan adalah perempuan dan anak. Salah satu bentuk kekerasan berbasis gender kan kekerasan seksual ya. Nah, banyak sekali yang beranggapan bahwa dampak dari kekerasan seksual itu hanya ke fisik. Maksudnya ya karena yang diserang adalah ketubuhan. Nah, itu tidak salah bahwa memang kasus kekerasan seksual itu menyerang tubuh dan bisa banget berakibat menghasilkan akibat fisik yang fatal. Selain itu, ada dampak psikologis, ada dampak sosial juga di situ. Dampak psikologisnya salah satunya mungkin teman-teman sering mendengar yang kata stres atau trauma ya. Karena kekerasan seksual adalah peristiwa traumatis yang mengancam keutuhan tubuh seseorang, bahkan bisa mengancam nyawa seseorang. Peristiwa yang seperti itu pasti mempengaruhi atau menimbulkan luka secara psikologis pada seorang korban. Jadi pasti dampak psikologisnya besar. Dan psikologis itu tampilannya bisa perubahan emosi, perubahan perilaku yang tadinya ceria, senang berteman dengan teman-temannya, malah cenderung menghindar, menarik diri. Atau bahkan yang ketika biasanya orangnya santai, tiba-tiba relatif sangat cemas, tidak bisa tenang, cepat marah dan seterusnya. Itu ada perubahan di emosi dan ada juga perubahan pikiran. Jadi ketika kekerasan seksual terjadi, yang bisa kita katakan adalah peristiwa traumatis, hal yang paling sering ya, rasa yang paling sering kehilangan adalah rasa aman. Ketika seseorang kehilangan rasa aman, dunia merasa terancam sehingga dia ingin menjauhi orang-orang di sekitarnya karena belum tentu orang-orang yang sekitarnya yang tadinya aman itu tidak menyerang ya, karena peristiwa itu sangat menakutkan. Itu jadi perilakunya bisa sangat berubah, bisa menjauhi orang-orang lain, pola pikirnya juga berubah, yang tadinya mungkin merasa dunia ini aman menjadi tidak aman, yang tadinya konsep dirinya baik-baik saja malah menjadi hancur. Itu cara pikiran dan akhirnya hal itu, aspek fisik, aspek psikologis itu juga mempengaruhi aspek sosial. Bagaimana dia bisa melanjutkan kehidupannya, mungkin dia bersekolah, mungkin juga bekerja, relasi dengan keluarga, dengan pasangan, dan seterusnya. Jadi gitu ya, dampaknya kasus kekerasan seksual itu bisa fisik, psikologis, sosial. Gitu. Oke. Mbak, tadi aku meng-highlight kalau misalnya kekerasan seksual itu tentang bisa membuat si korban ini kehilangan rasa aman dari pelaku gitu. Biasanya kalau misalnya kita bicara dengan pelaku yang menghilangkan rasa aman dari korban itu kan, apakah pelakunya ini menyeramkan penampilannya atau memiliki tubuh yang besar gitu dan pelaku adalah objek yang tidak berdaya seperti itu. Aku mau nanya ke Mbak Niha dan Mbak Danika dari kasus-kasus yang masuk, apakah pelaku itu selalu seperti itu, memiliki perawakan yang menyeramkan gitu, dan apakah korban itu selalu seseorang yang kelihatan tidak berdaya, seseorang yang mungkin banyak stigma-stigma yang beredar kalau misalnya punya penampilan ekspresi yang memancing gitu. Boleh ke Mbak Niha dulu? Oke. Kalau pelaku ya biasanya berdasarkan pengalaman, mungkin Mbak Adis juga banyak banget pengalaman. Nah, kalau pelaku tuh nggak mesti dia yang menyeramkan, berewokan, terus sangar, itu enggak. Karena berdasarkan pengalaman itu ternyata pelaku adalah orang-orang
pelaku kekerasan seksual itu ternyata adalah orang-orang terdekat dari korban sendiri, Kak. Nah, bisa jadi bahkan ayah kandungnya sendiri pun orang yang dirasa itu paling aman untuk si korban, itu juga ternyata banyak sekali dia yang akhirnya menjadi pelaku. Terus kemudian kakak kandung si korban, kemudian kakek, paman, itu kan orang-orang terdekat yang pasti dipercaya gitu kan, yang bisa melindungi korban. Tapi ternyata orang-orang ini dia juga bisa menjadi pelaku gitu. Kemudian juga pasangan, pacar, dan justru orang yang tidak dikenal itu dari pengalaman kita tuh hanya sebagian kecil ya, nggak yang mendominasi dari si pelaku ini gitu. Dan kadang kita juga nggak menyadari gitu kan, ternyata pelaku itu orang-orang di terdekat di lingkungan kita sendiri gitu, dari kasus kekerasan seksual ini. Oke Mbak, aku izin cut dulu. Buat teman-teman yang merasa tidak nyaman, aku mau memberikan trigger warning jika teman-teman merasa tidak nyaman atau ke-trigger dengan diskusinya, boleh teman-teman matikan dulu Zoom-nya atau leave meeting, nanti teman-teman ketika sudah dirasa sudah tenang, boleh bergabung kembali. Terima kasih, mohon maaf terlambat memberitahukannya. Nah, aku mau lanjut lagi sama diskusi kita Mbak, bahwa biasanya pelaku ini adalah orang-orang terdekat gitu. Aku mau tahu kalau misalnya orang-orang terdekat ini memberikan efek yang seperti apa sih kepada korban gitu. Biasanya karena biasanya kan orang-orang terdekat orang yang dipercaya, orang-orang yang tidak disangka-sangka oleh korban. Ada nggak sih efek psikologis yang membuat pelaku bukan cuma trauma secara mental tapi juga tidak nyaman dalam melakukan kegiatan sehari-hari seperti bersekolah, melakukan mungkin kalau misalnya si korban sudah mencari uang sendiri terganggu secara ekonomi seperti itu. Apa sih faktor-faktor selain psikologis korban yang terganggu gitu? Halo, Mbak Nia? Saya apa Mbak Danika nih? Mbak Nia dulu, iya. Ya. Nah, tadi terkait dengan pelaku gitu ya, apa sih yang, nah kalau kita lihat ya orang-orang terdekat itu justru nanti biar Mbak Danika yang akan melihat dari sisi psikologisnya gitu ya. Nah, berdasarkan pengalaman mereka tuh justru lebih takut gitu. Seperti misalnya kasus perbudakan seksual yang dilakukan oleh kakeknya sendiri gitu. Karena dia dan keluarganya itu tinggal di rumah kakeknya gitu kan. Kemudian ketika suasana sepi, kakeknya melakukan kekerasan seksual dan dengan ancaman jangan sampai ada satupun yang tahu gitu, jangan sampai ada satu yang tahu kalau kakek ini melakukan ini ke kamu gitu. Kalau misalnya kamu lakukan ini, ya aku akan ngusir orang tuamu dari rumah ini gitu, karena orang tuamu nggak punya rumah, nanti kamu mau tinggal di mana gitu kan. Pernah diancam seperti itu. Akhirnya dia nggak berani menyampaikan ke orang tuanya, menyampaikan ke siapapun tuh nggak berani. Tapi kemudian karena itu terus berlanjut gitu kan, kemudian dia hamil gitu. Dari hamilnya ini orang tua baru tanya, kamu kenapa kok bisa kayak gini gitu. Nah itu pun ceritanya korban itu nggak berani untuk cerita belak-belakan gitu ke ibunya. Dia cuma bilang ini dari kakek gitu. Nah akhirnya dikembangkan, maksudnya kita minta tolong bantuan teman-teman psikolog untuk melakukan konseling dan ternyata benar itu dilakukan oleh si kakek gitu. Nah kalau kita lihat itu justru orang-orang terdekat itu relasi kuasanya itu lebih ini ya Kak Danika ya, relasi kuasanya itu lebih kuat banget gitu. Makanya jadi itu hampir tahunan itu terjadi itu kekerasan seksual ini. Bahkan ketika mau melaporkan ke proses hukum pun itu tuh susah gitu, Kak Ades, maju mundur, mau lapor nggak ya gitu. Karena kalau dilaporkan ini kakek sendiri, kalau nggak dilaporkan kayak gini terus. Nah itu kita sebagai pendamping itu susah, maksudnya susahnya itu untuk membuat keputusan apakah ini mau dilaporkan ke polisi atau enggak gitu. Terlebih juga untuk pemulihan psikologisnya si korban ini kan juga susah untuk bisa disembuhkan ketika dia harus lihat kakek
di rumah itu terus gitu. Iya, waktu itu juga kita kan di Samahita juga sebagai pendamping sosial, kita juga mengarahkan ke psikolog dan ke lembaga bantuan hukum ya Mbak. Aku sering banget memberikan pemahaman ke korban kekerasan seksual ini, kalau misalnya teman-teman mau mengambil jalur hukum, ini yang teman-teman akan hadapi. Entah itu lembaga-lembaga aparat yang patriarkis yang akan mempertemukan mereka bahkan langsung dengan pelaku gitu. Yeah. Hal-hal seperti itu yang rasanya mengganggu psikologis korban, bukannya tambah membaik malah makin parah gitu, memberikan mereka bantuan secara hukum gitu. Kalau misalnya pihak-pihak yang berwenangnya juga masih sangat-sangat patriarkis gitu ya Mbak ya. Iya betul banget gitu ya. Makanya kadang juga label dan stigma itu juga masih kental banget ya di lembaga aparat penegak hukum gitu. Tidak malah cepat pulih, tapi akan dibuka kembali kasusnya, diingatkan kembali gitu. Betul banget. Kira-kira Mbak Danika ini enggak ya Mbak, merasakan korban-korban yang seperti ini enggak? Korban-korban yang awalnya minta bantuan secara psikologis, terus minta dampingan psikologis untuk menempuh jalur hukum, tapi ketika masuk jalur hukum malah tambah terguncang secara psikologis gitu. Halo Mbak Danika? Sorry, kayaknya jaringan aku lagi endut-endutan. Tadi aku juga, tadi pertanyaannya apa? Sorry, Kak Ades, boleh diulang? Iya, jadi biasanya kan korban ini meminta bantuan secara psikologis untuk menerima bantuan secara hukum gitu, dampingan secara hukum. Tapi ketika dia masuk ke dampingan hukum, masuk ke lembaga hukum, melapor segala macam, itu mereka malah diberikan stigma dari pihak-pihak yang berwenang gitu. Malah bukannya tambah membaik, kasusnya malah tambah terguncang mentalnya. Mbak Danika pernah nggak nerima kasus-kasus seperti ini? Sayangnya cukup banyak ya, cukup sering ya kita mendengar itu ya. Itu kita sangat sayangkan. Walaupun kita pernah juga ketemu kasus-kasus di mana penyidiknya memiliki perspektif yang cukup baik, tapi seringkali kita melihat si polisinya malah mempertanyakan si korban itu sendiri. Dimediasi, dipertanyakan, dianggap bukti-buktinya tidak lengkap, padahal dia sendiri yang membawa bukti-bukti itu. Itu memang saat ini sih masih sering kita lihat, bahwa stigma masyarakat mengenai kasus kekerasan seksual itu masih besar. Proses hukum belum mendukung atau memihak kepada korban. Yang saya tahu ya, sejauh ini kayaknya kurang memihak karena meminta bukti, meminta saksi, yang seringkali kalau kasus kekerasan seksual terjadinya di ranah privat ya. Apalagi kalau kasus-kasus di mana pelakunya adalah orang terdekat. Yang kayaknya Kak Niha juga tahu juga ya, mungkin 80-70 kasus kekerasan seksual yang dilaporkan itu adalah pelakunya orang terdekat yang memiliki relasi kuasa sangat kuat terhadap si korban sendiri, atau telah melakukan bentuk-bentuk seperti grooming atau bujukan yang membuat si korban sulit untuk melaporkan. Bahkan kadang-kadang sulit untuk melihat, oh ini kekerasan ya. Bahkan korban sendiri dibuat seperti itu, menganggap bahwa ini adalah bukan kekerasan, sampai akhirnya proses pendampingan baru memahami itu. Itu sih memang, dan dampaknya reviktimisasi ini, ya itu kan jadi viktimisasi ulang ya. Itu membuat lukanya ya berlapis, menumpuk, yang akhirnya menghambat proses pemulihan. Jadinya proses pemulihannya dari trauma kekerasan seksualnya itu masih ada, ditambah bagaimana respon-respon lingkungan. Dan seringkali kasus-kasus yang membutuhkan pendampingan atau pemulihan yang cukup panjang adalah ya karena respon-respon lingkungan itu. Malah menambah trauma korban yang tadinya dia sudah trauma, diingatkan lagi sama pihak-pihak berwenang, dipertemukan sama pelaku, padahal dia dipertemukan lagi. Katanya untuk mempertanyakan, ini benar nggak sih dilakukan seperti ini, Mbak? Katanya sih gitu, Mbak.
Dan buat teman-teman, aku mau ingetin lagi kalau misalnya teman-teman ingin bertanya, boleh langsung melalui kolom chat dengan format Jubaidah mau tanya dong dan ditujukan ke siapa pertanyaannya. Boleh teman-teman yang melalui YouTube Live juga bisa melakukan pertanyaan dengan format yang sama. Lanjut nih Mbak, sekarang kan kita lagi mengalami pandemi COVID-19. Orang-orang terperangkap di rumah, kerja di rumah, beraktivitas di rumah, anak-anak juga sekolah di rumah gitu. Ada efek nggak sih Mbak pandemi COVID-19 dengan kekerasan seksual yang ada gitu? Adakah perubahan kasus-kasus yang masuk atau adakah perubahan apa ya? Perubahan perilaku, perubahan kasus ya, kasus yang masuk ya? Ada nggak sih Mbak tren-tren, bukan tren ya, peningkatan kasus yang mengenai kekerasan seksual semenjak pandemi COVID-19? Ini mau saya atau? Boleh ke Mbak Niha? Oke. Kalau selama pandemi ini sebenarnya kasus yang masuk itu yang untuk kekerasan seksual ya itu lebih banyak yang kasus KBGO, kasus kekerasan berbasis gender online ya Kak. Jadi mungkin karena juga situasinya dia harus di rumah, lebih banyak di rumah gitu kan. Kemudian juga cara relasi mereka akhirnya juga banyak yang secara online gitu. Nah itu juga ternyata digunakan modus oleh pelaku ini apa namanya, misalnya minta untuk dikirimin gambar. Kalau nggak gitu misalnya kalau kamu nggak mau datang atau kalau kamu misalnya nggak mau kirim lagi, saya akan sebar videomu gitu. Video atau foto. Bahkan pelaku itu juga banyak yang kemudian bikin akun medsos baru dengan nama si korban, terus kemudian foto yang diupload itu banyak foto korban gitu. Kemudian captionnya juga ini ya, captionnya memang nggak yang ekstrim, misalnya kata-kata yang ekstrim itu juga enggak sih, tapi ini yang kemudian ternyata dampak psikis ke korban itu juga jadi korban itu stres sendiri gitu dengan apa yang dilakukan oleh pelaku ini gitu. Nah selain KBGO juga ternyata perbudakan seksual itu juga masih juga terjadi ternyata. Itu karena kalau misalnya mereka kan di rumah gitu kan, tapi orang tua mereka masih harus tetap kerja gitu. Nah, situasi yang dia tidak diawasi ini juga berpeluang banyaknya kasus perbudakan seksual gitu yang terjadi pada perempuan gitu. Nah, kalau untuk yang KDRT ya, KDRT yang seksual itu juga sebenarnya banyak kalau misalnya di awal-awal pandemi, tapi mungkin nggak yang dia sampai lapor ke lembaga pendamping hukum gitu Mbak. Tapi kalau kita lihat pas waktu itu survei ternyata ketika dia harus di rumah saja gitu kan, beban seorang perempuan di rumah itu juga jadi berlipat-lipat ganda gitu, double burden gitu ya ternyata di rumah ketika ada kebijakan di rumah saja. Tapi kalau selama pandemi ini paling banyak itu ini kekerasan berbasis gender online gitu. Yang mirip sih ya Kak Niha ya. Saya di sini juga. Oh ya Kak Niha lokasi di saya Semarang, di ya? Iya, Semarang, Jawa Tengah. Jawa Tengah, iya. Iya, Kalau di Jakarta juga banyak yang masuk laporan-laporan yang kalau kasus kekerasan baru ya yang terjadi di masa pandemi banyak yang tentang itu ya, KBGO online. Antara itu orang asing ataupun pasangannya dia sendiri atau pacarnya. Tapi yang menarik, bukan menarik ya, jadi catatan juga di masa pandemi ini karena kasusnya itu pemulihan psikososial ya, banyak juga kasus-kasus di mana orang-orang yang memiliki pengalaman kekerasan seksual di masa lalu yang belum sempat dilapor atau yang masih diproses, keluar lagi simptom-simptom stres dan traumanya. Apalagi kalau misalnya pelaku serumah, di mana dia harus balik lagi ke rumah.
Itu. Jadinya meningkatkan mungkin kekerasan seksualnya bisa tidak terjadi, tapi pengalaman yang masa lalu itu dan dia harus bertahan dalam rumah bersama juga mungkin pelaku, mungkin juga dengan memorinya dia yang terpicu karena dia sendiri terus, itu menimbulkan stres yang sangat tinggi. Karena masa pandemi ini kan berat ya bagi semua orang. Saya percaya nih Kak Ades, Kak Niha udah pusing 100 keliling ini. Udah berapa bulan kita WFH, penanganan kasus juga online, full online, kita juga, dan percaya atau tidak double burden yang tadi Kak Niha ceritakan itu sangat mempengaruhi semua orang, baik itu dan terutama kasus-kasus kekerasan yang orang mengalami kekerasan seksual, terutama stresnya tinggi, tidak punya support system yang mendukung karena mungkin dia terisolasi di rumah atau bahkan dia ada beberapa orang yang juga perantau sehingga dia tidak boleh balik ke rumah karena ada PSBB, karantina dan seterusnya, atau dia di rumah bersama orang yang dulu menjadi pelaku, yaitu anggota keluarganya. Jadinya memang masa pandemi ini menyebabkan peningkatannya level-level stres, terutama orang yang punya pengalaman traumatis kekerasan seksual di masa lalu ya. Gitu Kak Ades. Halo? Halo. Diputus-putus. Halo, Kakak Adesnya putus ya? Halo? Ya, halo Kak Ades. Ya. Iya, putus-putus nih Mbak. Nah itu juga salah satu bentuk stres yang membuat stres ya. Mengalami kekerasan. Nah hilang. Aduh, iya. Iya, betul banget ya Kak. Bahkan selama pandemi ini kan bahkan kita nggak punya waktu istirahat yang cukup seperti normal sebelumnya gitu kan ya. Bahkan mungkin Kak Danika sendiri ketika pemulihan psikologis yang dilakukan secara online itu bahkan nggak kenal waktu gitu kan ya. Kak, misalnya saya sendiri ketika melakukan konseling ke korban, kadang kan mereka saya telepon ya kayak gitu. Saya milih chat aja Kak gitu. Jadi kan kalau chat itu lama banget gitu. Itu bikin stres sendiri. Ya, setuju. Makanya sekarang syaratnya konsultasi adalah minimal phone call. Bagusnya video call. Karena kan kita tidak tahu kondisinya ya kalau ngechat ya. Kita cuma kondisi kita secara masih observasinya. Kita masih menerima chat juga Kak. Menerima. Iya menerima sih. Cuma memang kita suka membujuk, bolehlah telepon 1 kali, jadi 3 kali chat tapi 1 kali phone call gitu. Setidaknya kita punya karena support kehadiran itu rasanya pasti akan berbeda dengan chat aja sih. Support kehadiran fisik ya, kayak kita suara kita ngelihat di layar, walaupun terpisahkan oleh jarak dan waktu dan layar, setidaknya itu menguatkan kehadiran kita sebagai pendamping. Dan itu bisa memfasilitasi pemulihan dengan kehadiran. Oh iya, betul banget. Masukkan Kak. Mohon maaf ini terputus ya Kak. Oke, Kak Ades, apa-apa. Tadi kalau misalnya boleh curhat-curhat, aku juga di Samahita juga pernah kita mendapatkan KGBO ya, kasus KGBO. Dan itu juga karena pandemi COVID-19 kakak-kakak, waktu kita mencoba report, itu kan pertama kali kita coba report ya. Dan itu tuh nggak diutamakan sama Instagram gitu, kayak kalau misalnya ini hoax mengenai COVID-19 dulu yang diutamakan, baru mengenai kekerasan seksual gitu, pelecehan seksual gitu. Jadi ada struggle tertentu karena COVID-19, kasus-kasus yang dilaporkan juga tidak diprioritaskan sama sosial media gitu. Ya makanya agak-agak sulit nih, karena apalagi KGBO itu mereka tidak merasakan secara fisik gitu. Yang merasakan kekerasan seksual secara fisik aja kadang-kadang masih denial nih Mbak. Apalagi yang nggak kelihatan nih, melalui internet gitu ya. Kira-kira korban ada karakteristik tertentu gitu nggak sih Mbak dalam proses denial gitu, atau mereka kadang datang terus di beberapa waktu mereka pergi gitu,
Ada nggak sih Mbak korban-korban yang kayak gitu ke Mbak Danika gitu? Kalau misalnya karakteristik korban ya, artinya kita ngomongin juga dampak ya. Karena kalau misalnya ngomongin kekerasan seksual kan memang kita lihat konteksnya, maksudnya bentuk kekerasannya apa, apakah ini pertama kali dialami atau berulang, terus, siapa pelakunya, bentuknya seperti apa. Tapi yang juga penting dilihat di sini adalah bagaimana sih dia secara pribadi menilai itu sebagai kasus kekerasan seksual. Kalau seseorang ketika menghadapi suatu situasi stressful ya, kekerasan seksual kan sangat stressful dan bisa sangat traumatik. Itu responnya ada respon segera, yang respon otomatis, ada respon yang selanjutnya panjang. Biasanya respon awal itu adalah kaget dulu, syok. Seperti orang yang ya anggap aja kayak kesambar petir lah ya, sesuatu yang tidak disangka-sangka dia alami. Dan setiap orang karakternya bisa berbeda-beda ketika menghadapi seperti itu. Jadinya, sebetulnya ada tiga reaksi seseorang ketika menghadapi situasi yang stresnya sangat tinggi atau mengagetkan atau shocking, yaitu dia freeze, dia melawan atau fight, atau dia, flight atau lari. Oh yang keempat ada satu lagi, keempat, yaitu submission, yaitu menuruti, ngikutin alur. Ketika beberapa korban, kalau kasus kekerasan seksual itu sering banget, apalagi pemerkosaannya, itu nge-freeze. Itu sebagai, metode pertahanan diri. Jadi dia nge-freeze. Ada juga yang marah, tapi ada juga yang kabur, ada juga yang submission, dan itu semua beda-beda di tiap orang, tapi semuanya adalah reaksi stres yang sangat amat wajar, di situasi yang tidak wajar. Mendapat kekerasan seksual adalah tidak wajar, tidak pernah dan reaksi tubuh kita sebagai manusia adalah, ya ngeluarin reaksi-reaksi yang tidak biasanya kita keluarkan. Bisa aja tiba-tiba ya kita tenang, diam, tiba-tiba marah. Kita yang biasanya asertif, tiba-tiba kita terdiam. Itu berbeda-beda sih karakteristiknya tiap orang. Gitu. Iya, Kak. Betul banget, karena yang seperti itu sering terjadi ya, dan biasanya korban jadi self blame. Kenapa sih aku nggak ngelawan saat itu? Kenapa sangat umum ya untuk nge-freeze pada momen-momen yang tidak terduga, apalagi pelecehan seksual gitu. Sangat manusiawi ya tepatnya. KDRT dan kasus-kasus pelecehan seksual lainnya. Gitu. Betul. Bentuk perlindungan dari pemerintah kayak memberikan safe house gitu untuk korban-korban KDRT atau korban pelecehan seksual. Jadi pertanyaannya mengenai apa tadi? Sorry keputus-putus. Iya, halo. Iya. Oh iya, sorry. Iya, tadi kan kita sempat ngebahas soal KDRT. Dan juga sebenarnya pertanyaan ini berlaku sama semua bentuk pelecehan seksual gitu ya. Ada nggak sih bentuk perlindungan dari pemerintah kepada korban pelecehan seksual, memberikan safe house gitu, atau bentuk-bentuk perlindungan apapun yang berpihak sama korban gitu, ada nggak sih? Mungkin bisa tanya ke Kak Niha tuh. Iya. Si perlindungan. Ya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari peraturan undang-undang ya, undang-undang PKDRT atau undang-undang ada undang-undang TPPO atau Permen PAN itu kan yang mengatur tentang bagaimana sih memberikan perlindungan untuk perempuan korban kekerasan gitu. Kalau misalnya di Jawa Tengah sendiri gitu, dari Permen PP atau Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan itu kemudian diturunkan oleh pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah dengan
kalau di Jawa Tengah ya, itu ada Perda nomor 3 tahun 2009 yang mana di situ diatur tentang perlindungan perempuan korban kekerasan. Dan di situ dulu ya, waktu masih SPM berlaku dan walaupun sudah tidak berlaku lagi standar pelayanan minimum. Nah, di Jawa Tengah itu masih tetap diberlakukan. Nah, lima standar ini antara lain ada layanan pengaduan, kemudian layanan penanganan kasus, layanan bantuan hukum, pendampingan hukum, kemudian layanan psikososialnya, kemudian reintegrasi sosial, layanan medisnya gitu. Nah, di dalam lima layanan ini antara lain juga menyediakan adanya rumah aman atau shelter gitu ketika ada korban yang dia diancam atau dia merasa tidak aman gitu kan tinggal di rumahnya. Nah, di pemerintah itu juga sudah menyediakan. Sebenarnya juga mungkin di provinsi lain di Jakarta, di Bandung itu saya rasa juga sudah ada shelter gitu kan yang disediakan oleh pemerintah. Nah, selain itu juga ada layanan dampingan hukum gitu kan, walaupun memang belum semuanya kalau di Jawa Tengah belum semuanya pusat pelayanan terpadu itu ada advokatnya gitu, tapi mereka biasanya akan berjejaring dengan lembaga bantuan hukum yang mana di situ fokus untuk isu pendampingan hukum gitu. Nah, dari kerja yang berjejaring itu ketika memang korban itu membutuhkan dampingan untuk proses hukum, nah dia akan didampingi dari mulai pengaduan di kepolisian, kemudian nanti proses persidangan, sampai kalau misalnya setelah proses persidangan selesai pun ternyata dia masih butuh pemulihan medis, psikologis, nah itu juga nanti si korban ini bisa mengakses itu gitu, mengakses layanan medis, bahkan ada layanan rawat inap untuk korban ketika memang dia membutuhkan, misalnya dia ada kekerasan dari misalnya kekerasan seksual, tapi juga ada kekerasan fisiknya gitu yang dia harus dirawat inap. Nah, itu juga disediakan gitu. Nah, dan seharusnya ini juga memang disediakan untuk korban. Kalau di Jawa Tengah itu sudah ada beberapa rumah sakit yang menyediakan gratis untuk korban. Nah, selain itu juga ada layanan visum et psikiatrikum ketika misalnya dia korban perkosaan atau perbudakan seksual yang dia tadi proses hukum ya gitu kan, ada alat bukti misalnya visum itu juga sudah disediakan gratis. Kemudian visumnya tuntutan berlapis kepada si pelaku, nah ini juga disediakan untuk visum repertum psikiatrikumnya. Nah, selain itu juga ada layanan tadi medis sudah. Nah, ketika dia korban kekerasan seksual yang butuh untuk dipulangkan, misalnya dia di provinsi lain gitu, tapi dia setelah menjadi korban dia mau pulang ke rumah aja gitu kan. Nah, ini juga disediakan untuk layanan reintegrasi pemulangan dan nanti reintegrasi di wilayahnya dia. Misalnya itu kan banyak sekali ya yang label dari masyarakat ketika apalagi untuk korban kekerasan seksual itu kan masih sangat lekat dan masih sangat masyarakat itu stigmanya, labelnya atau bahkan bullyingnya itu kan masih sangat kuat banget. Nah, ini juga ada layanan untuk reintegrasinya si korban ini. Jadi masyarakatnya itu disiapkan untuk menerima korban ketika harus kembali ke rumah atau lingkungannya korban ini gitu. Nah, tapi memang banyaknya layanan ini ketika tidak disosialisasikan dengan baik gitu kan, banyak sekali korban-korban yang nggak tahu gitu. Bahkan ketika dia jadi korban, saya nggak tahu nih harus kemana saya lapor gitu. Saya nggak tahu harus akses apakah saya punya hak gitu. Bahkan mereka ketika jadi korban itu kan ya udahlah saya tutup aja, ini kan aib gitu, ini salah saya sendiri gitu. Nah, itu yang mungkin masih banyak terjadi gitu Mbak, karena kadang temannya dulu yang lapor, misalnya ini ada teman saya yang jadi korban KS tapi minta tolong dong Bang untuk misalnya dipulihkan atau minta tolong dikonseling gitu. Tapi kemudian kita tanya dia mau nggak misalnya kita temui untuk kalau pengaduan, kadang dia nggak mau ngadu kan, masih banyak yang seperti itu gitu, masih nggak mau, dia masih belum terbuka gitu. Itu sih yang banyak terjadi. Kalau Mbak Danika kira-kira ini nggak Mbak,
di Jakarta, mengenai pendampingan di Jakarta. Mbak Dani kan merasakan bantuan-bantuan dari pemerintah nggak, dan perlindungan dari pemerintah untuk korban-korban kekerasan seksual? Oke. Kalau misalnya di yang setahu saya ya, ini baiknya sih memang yang lebih lengkap ke LBH Apik ya. Kalau di Jakarta sendiri, sebetulnya sudah ada undang-undang yang menjamin kasus kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan dan anak itu dijamin oleh pemerintah lewat P2 TP2A. Mungkin di Semarang juga ada ya, Kak ya, Mbak, P2 TP2A. Apakah singkatan dari P2 TP2A? Pusat Pelayanan Terpadu pemberdayaan perempuan dan anak. Ya, itu di bawah Dinas PPA ya, masing-masing daerah. Iya. Dan itu memang saat ini perlindungan dan keberadaan pemerintah itu kita lihat di peraturan daerah masing-masing ya. Kalau di Jakarta ada, di Semarang ada, tapi nggak semua daerah ada. P2 TP2A yang bekerja dan bisa memberikan perlindungan sama pelayanan yang optimal. Yang setahu saya di Jakarta itu ada layanan hukum, layanan psikologis, ada juga reintegrasi sosial juga ada, layanannya cukup lengkap, termasuk rumah aman di bawah Dinas Sosial atau Kementerian Sosial, ada rumah aman. Tapi memang aksesnya untuk kasus-kasus yang dilaporkan ke situ, ke P2 TP2A arahnya. Jadinya memang yang kasus-kasus yang diproses hukum. Padahal tidak semua kasus yang saya tahu kekerasan seksual yang mau diproses hukum. Dengan berbagai banyak pertimbangan ya, terutama KDRT ya, dengan berbagai banyak pertimbangan. Itu ya menjadi batasan juga untuk akses bagi korban juga, bagaimana nih mereka yang membutuhkan tapi mereka belum mau melaporkan secara hukum, mereka dapat perlindungannya bagaimana. Memang cukup dilematis ya ke arah sana. Sementara kalau kami sendiri, kalau Yayasan Tuli kan memang bergeraknya secara dari masyarakat ya. Jadi kita kalau misalnya ada kebutuhan rumah aman, kasus-kasusnya kita akan rujuk ke lembaga-lembaga pemerintahan yang punya akses itu sih. Atau ada beberapa seperti rumah aman yang diasuh oleh kesusastraan, itu juga ada, ya jadinya agak diasuh oleh lembaga sosial keagamaan, itu juga ada tuh lembaga-lembaga itu. Cuma memang diaksesnya terbatas, pendanaannya juga ya sukarela, minim gitu ya, jadi keberlangsungannya juga cukup menantang lah keberlangsungan itu. Kalau misalnya melihat itu ya, tentu kita berharap sekali ya kalau negara hadir untuk memastikan pelayanan-pelayanan itu mudah diakses, jumlahnya cukup banyak, dan juga ada yang dikasih tahu ke semua orang, apa sih namanya sih, kayak edukasi, sosialisasi yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Karena banyak juga kan lapisan-lapisan masyarakat yang tidak tertangkap tuh informasi-informasi itu karena merasa bahwa saya tidak mengalami, itu adalah masalah orang lain dan seterusnya. Untuk meningkatkan kepedulian masyarakat juga untuk itu. Gitu sih, itu menjawab pertanyaannya Kak Ades nggak ya kira-kira? Menjawab Kak. PR banget untuk membuat program-program, karena sia-sia juga ya kalau misalnya program sudah banyak dan sudah bagus tapi tidak terakses dan tidak terinformasi dengan jelas kepada orang-orang yang membutuhkan gitu. Di sini ada beberapa pertanyaan yang udah masuk Kak, aku mau langsung membacakan pertanyaannya. Nih, dari Safira Azizah, Jubaidah mau tanya dong, selamat sore, saya penyintas depresi dan suicide attempt yang disebabkan oleh perisakan pikiran dan seksual selama kuliah di sebuah institut pertanian. Pertanyaan saya untuk ke semua pembicara yang menguasai bidangnya, apakah orang terdekat yang menyinggung hidup personal secara memaksa saat saya masih emotionally unstable, termasuk pelecehan seksual atau pemerkosaan? Lalu bagaimana cara untuk menyembuhkan trauma yang berlapis? Saat ini saya terapi dengan psikolog. Terima kasih. Boleh dijawab sama Mbak Danika, karena ini
mengenai psikologis ya, Oke. tentang trauma yang berlapis. Oke. Pertama-tama saya mau mengapresiasi dulu Safira udah mau memproses apa yang sudah dialaminya, sedang proses terapi dengan psikolog, karena untuk memulai proses terapi dengan psikolog itu butuh keberanian dan keterbukaan, dan prosesnya nggak gampang, dan biasanya naik turun. Pemulihan itu seringkali naik turun, kadang-kadang baik, kadang-kadang off, dan itu sesuatu yang sangat normal. Kalau misalnya ngomongin pertanyaan itu, sebetulnya saya menangkap ada 2 pertanyaan ya. Apakah suatu peristiwa X ini, yaitu menyinggung hidup secara personal secara memaksa ini adalah pelecehan, kekerasan seksual atau tidak? Dan kalau pemulihan itu seperti apa? Maksudnya trauma, terutama yang traumanya berlapis. Kalau misalnya untuk yang pertama, mungkin, kita bisa lihat dulu definisi kekerasan seksual, terutama yang di RUU PKS. Maaf, penghapusan kekerasan seksual. Mungkin Kak Ades, Iya, Kak Nia tahu, hafal di luar kepala definisi kekerasan seksual di situ apa? Boleh ada yang membantu? Saya mesti buka-buka dulu di sini. Yang saya tahu sih segala perbuatan yang menyerang. Maaf? melawan konsen, Iya, saya bantu. melanggar batas konsen. Iya, setiap perbuatan yang merendahkan atau menyerang terhadap tubuh, kemudian keinginan seksual dan atau fungsi reproduksi seseorang dengan memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang berdasarkan jenis kelamin yang dapat disertai dengan status sosialnya yang berakibat atau dapat mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan atau politik. Terima kasih Kak Nia. Itu lengkap banget. Nia. Tapi memang yang digarisbawahi itu adalah ada aspek seksualitasnya ya di situ ya, secara seksual maupun fungsi reproduktif. Jadinya dilihat kembali bagaimana, apakah itu kekerasan seksual atau pelecehan seksual, ya lihat lagi di definisi itu. Apakah perilaku-perilaku yang disasar kepada kamu, kepada orang lain itu ada niat ke arah sana atau ada menyasar ke arah sana. Itu yang bisa dijawab ya, karena saya tidak tahu bentuk perilakunya seperti apa secara spesifik. Yang kedua adalah bagaimana pemulihan trauma yang berlapis. Itu agak tricky karena memang pemulihan trauma itu sesuatu yang berbeda-beda di tiap orang, karena itu seperti perjalanan ya, seperti journey seseorang mencari lagi jati dirinya, mencari lagi insight atau hal-hal yang bisa dia tangkap dari peristiwa-peristiwa yang di masa lalu, menarasikan ulang sehingga sesuai dengan jati diri dan konsep diri, dan akhirnya bisa menjalani kehidupannya sehari-hari dengan lebih bermakna. Jadi memiliki lebih bermakna dan lebih produktif. Maaf ya panjang. Jadinya pemulihannya itu prosesnya memang agak berbeda-beda ya, apalagi yang berlapis ya. Biasanya ketika prosesnya traumanya yang diproses adalah satu bentuk memori trauma, mungkin akan cepat. Tapi kalau misalnya banyak, berlapis, terus support sistemnya juga kurang, maka prosesnya bisa sangat panjang. Bisa sampai, ya saya nggak mau ngomongin tahun ya bisa emang itu proses yang bisa dijalani seumur hidup. Karena trauma itu adalah, maksudnya kayak kekerasan seksual, bentuk-bentuk peristiwa traumatis, itu, kalau misalnya dibilang disembuhkan seperti dilupakan, mungkin tidak bisa dilupakan. Yang bisa dilakukan adalah hidup bersama dengan memori itu tanpa merasa lagi tersakiti oleh peristiwa masa lalu. Dan ketika seseorang sudah melihat peristiwa masa lalu itu secara tenang, tidak lagi merasa sakit, terpicu, marah, atau emosi-emosi yang ada di dalam dirinya, mungkin itu adalah tanda-tanda di mana
dia sudah mulai memasuki proses, sudah bisa dibilang memulihkan diri, arahnya ke sana, sudah mengembangkan diri ke arah yang lebih baik, lebih produktif, lebih adaptif, itu sih. Jadinya memang bagaimana caranya panjang. Jadi tetaplah menjalani proses terapinya ya. Oke, thank you Kak. Dan terima Mhm. kasih Kak Safira Azizah yang sudah berani untuk sharing sama kita. Dan teman-teman kalau misalnya mau sharing juga masih bisa di kolom pertanyaan, tapi sebenarnya ini kita udah 8 menit lagi closing, tapi pertanyaannya masih banyak banget. Kakak-kakak apakah berkenan untuk melanjutkan menjawab pertanyaan nih Kak? Oh boleh, sekarang jam berapa? Aku sih 17.24. Oke. Apa tidak masalah Kak? Lanjut ya. Iya, lanjut. Kak, aku terinspirasi dari pertanyaan sebelumnya dari Safira. Kalau misalnya teman-teman yang ingin melapor, ingin mengakses bantuan dampingan secara psikologis, kalau misalnya ini kemana Kak? Dari Yayasan Pulih, apakah CP tertentu atau bisa melalui DM Instagram atau gimana Kak? Kalau di Yayasan Pulih ada nomor telepon WhatsApp yang bisa dihubungi. Nomor teleponnya saya tidak terlalu hafal, maaf. Boleh cek Karena Instagramnya kali ya Kak? cek Instagramnya ya teman-teman, cek Instagram, cek website, di situ ada WhatsApp-nya nomor. Tapi saat ini kita cuman bisa aktif di jam-jam operasional Pulih aja, jam 9 sampai jam 5 sore. Jam 9 pagi sampai jam 5 sore di hari-hari kerja. Jadi kalau mau ngechat di situ. Jadi kalau misalnya merasa udah ngechat Pulih, tapi kok nggak dibales-bales, terus merasa sedih, jangan sedih, mungkin karena kami aja belum buka chat-nya. Kita berusaha membuka semua chat yang ada, walaupun mungkin terlambat, karena kita cuman di jam-jam kerja, tapi kita berusaha untuk menjawab semuanya. Untuk Mbak Niha nih Mbak, kita kalau misalnya teman-teman ada yang mau mengakses bantuan dampingan secara hukum, kira-kira aksesnya ke CP tertentu atau gimana Mbak? Boleh di-share? Iya, bisa di nomor ini saya juga bisa sih. Kita punya nomor tertentu, tapi saya juga nggak hafal. Bisa ke nomor pribadi saya di 085 64 nolnya 4 kali 282. Tapi ya 085 64 nolnya 4 kali 282. Nah, ini untuk kalau LRC KJ-HAM itu memang untuk wilayah Jawa Tengah gitu. Kalau misalnya kita dapat pengaduan dari luar Jawa Tengah, nah kita biasanya akan merujukkan misalnya di daerah mana. Nah, seperti Pulih itu kan beberapa kali juga merujukan ke Jawa Tengah gitu. Kita pernah dapat rujukan juga dari Pulih. Kita saling rujuk-merujuk. Ya, antar provinsi kita kayak mix akap. Yep. Iya, dan teman-teman juga kalau misalnya mau mengakses bantuan dari Samahita, yang Samahita juga memberikan dampingan sosial yang akan merujuk juga nanti kalau misalnya kita di luar kota Bandung, kita bakal dirujuk ke daerah-daerah tertentu, bisa ke Yayasan Pulih, bisa ke Mbak Niha juga, boleh langsung ke Instagram Samahita Bandung. Nah, aku mau lanjut pertanyaan nih Kak. Ini ada pertanyaan dari Dwiki Sabrina. Jubaidah mau tanya dong, untuk bentuk-bentuk bimbingan bagi korban kekerasan seksual yang diberikan oleh lembaga non-profit biasanya apa saja ya Kak? Apakah disesuaikan dengan kelompok usia korban, dan untuk pendampingan secara psikologis, apakah disediakan tenaga profesional dan sampai kapan dirasa cukup untuk diberikan? Oh, batas waktunya nih Kak. Terima kasih sebelumnya. Ini ada pertanyaan selanjutnya. Apakah orang terdekat yang menyinggung hidup personal? Oh, sorry. Oh ya itu, Kak. Sorry. Jadi pertanyaan saya simpulkan aja ya. Bentuk-bentuk layanan yang diberikan lembaga non-profit itu apa aja? Apakah disesuaikan dengan usia korban dan berapa lama diberikan bantuan itu? Oke. Boleh ke Mbak Niha dulu? Oke. Kalau bentuk layanan lembaga non-profit itu mungkin macam-macam ya, beda-beda. Kalau misalnya seperti lembaga saya, LRC KJ-HAM, ini kita ada layanan bantuan hukum,
kemudian pendampingan kasusnya ketika dia proses hukum. Terus kemudian juga untuk beberapa layanan medis, kemudian rumah aman, reintegrasi sosial, pemulangan, atau bahkan terapi-terapi kayak gitu, kita akan merujukkan ke layanan yang dimiliki oleh pemerintah kalau di Jawa Tengah gitu. Dan batas waktunya sih biasanya terminasinya itu macam-macam ya, beda-beda. Setiap korban itu beda-beda. Ketika memang dia dirasa sudah benar pulih, selesai gitu, biasanya kita akan terminasi gitu. Kalau misalnya belum ya kita akan apa sih kebutuhan dia untuk pulih gitu. Nah, beda-beda gitu, macam-macam. Bahkan ada yang korban itu 3 tahun, paling lama, ini kita dari 2015 dampingin korban sampai 2020 ini kita masih dampingin dia karena memang ada kebutuhan psikologis khusus yang dia itu masih kadang, Mbak, saya mau konseling gitu, saya mau curhat gitu. Nah, oke, kita masih layani gitu karena memang dia ada masalahnya yang belum selesai itu, dari dia korban KDRT, terus kemudian anaknya juga jadi korban kekerasan seksual gitu, artinya kan ini berlapis-lapis gitu kan. Nah, kita sampai saat ini juga masih memberikan layanan itu. Oke, lanjut ke Mbak Danika. Saya lanjutkan ya. Kalau misalnya lembaga, sama sih sebenarnya mirip-mirip juga sih jawabannya udah sama Kak nih ya. Karena lembaga masyarakat itu punya bisa menyediakan layanan sesuai dengan kapasitas dan masing-masing. Ada yang pendampingan hukum, kalau di Puli kan memang pendampingan psikologis ya. Di Puli itu sendiri konseling dilakukan oleh psikolog. Ada psikolog anak, ada psikolog memang kekhususan kasus-kasus dewasa. Jadi korban yang datang memang diberikan pelayanan sesuai dengan perkembangan usianya dan kebutuhannya. Kalau misalnya dia membutuhkan konsultasi atau konseling, itu kasusnya anak, ada psikolog anak yang bisa memberikan konsultasi. Kalau misalnya ini adalah kasus-kasus dewasa di atas umur 18 tahun ya, atau 17-18 tahun, nanti ada psikolog dewasa. Jangka waktu, saya mengerti juga tuh Kak, nih ya, sampai dari 2015 sampai sekarang masih dampingin. Di Puli pun juga ada juga klien kasus-kasus di mana pendampingannya membutuhkan waktu yang bertahun-tahun. Memang tidak terbatas oleh waktu, maksudnya sampai kalau misalnya lembaga kami masih bertahan ya akan diusahakan dibantu terus. Yang bukan membatasi ya, yang akhirnya mengakhiri bentuk apakah ini layanan udah selesai atau enggak, biasanya memang dari si penyintas itu sendiri atau klien itu sendiri atau korban itu sendiri. Sejauh ini apakah tujuan yang dia inginkan, makanya dia mengakses layanan itu sudah tercapai atau belum? Kalau dia merasa belum tercapai, dia merasa masih ada hal yang bisa diberikan lembaga itu untuk membantu proses dia lebih berdaya, ya itu akan terus dilanjutkan. Memang ada kesepakatan jadi akhirnya, kesepakatan antara si penyintas atau korban dengan si pemberi layanan. Mau sampai berapa, sudah merasa cukup atau belum, itu sih jadinya batas waktunya itu berdasarkan kesepakatan dan disesuaikan sama kebutuhan si penyintas atau korban itu sendiri. Oke, thank you Mbak. Kalau ini boleh menambahkan ya, kalau di Samahita karena kita masuk kebanyakan kekerasan berbasis gendernya itu untuk KDP, tapi KDRT kita juga ada. Cuman kalau biasanya untuk anak-anak kita bakal mengalihkan ke lembaga lain gitu, yang lebih concern di bidang itu, lebih ahli di bidang itu. Tapi seringnya malah di Samahita di ghosting nih Mbak ya. Biasanya kalau misalnya si korban mengalami honeymoon cycle, yang dia lagi dirayu-rayu sama pacarnya, iya maafin aku ya, aku gak akan gini lagi, gini-gini, biasanya dia pergi nih Mbak, si korban ini meninggalkan dampingannya. Tapi kalau misalnya terjadi kembali, dia masuk lagi, ketemu lagi sama pendampingnya, dan ini sering banget terjadi ya Mbak, honeymoon cycle ini, dimana kekerasan itu kan seperti lingkaran gitu ya Mbak, waktu kekerasan terjadi, terus dia pacarnya si pelaku ini minta maaf,
tapi nanti malah menyalahkan, maafin aku ya, tapi itu kan gara kamu mancing-mancing aku gitu. Terus adem ayem sampai itu kejadian lagi. Nah biasanya ini ada momen-momen di mana si korban ini meninggalkan si dampingan nih Mbak. Ya betul. Nah, sebenarnya nambahin sedikit ya Kak ya. Nah, itu juga sebenarnya terjadi ketika korban itu melaporkan kekerasan seksualnya ke ranah hukum. Nah, itu juga terjadi gitu ya. Pelaku coba merayu kembali, kan kamu pernah baik sama saya, kita pernah punya hubungan yang baik kok, kenapa saya sekarang dilaporkan gitu. Kalau misalnya korban ini kuat dengan putusannya enggak, sekali saya lapor ya saya harus saya ingin mendapatkan hak atas keadilan gitu. Itu ketika dia punya ini yang keputusan yang kuat ya dan didukung oleh keluarganya. Tapi ketika dia nggak kuat atas keputusannya untuk melaporkan ke proses hukum, nah ternyata itu akhirnya juga dia akan mencabut. Kalau nggak mencabut, dia menghilang gitu, nggak pernah menghubungi kita. Kalau misalnya proses hukum kita butuh untuk keterangan kita tuh pernah dia sudah proses di kepolisian, sudah penyidikan dan dilimpahkan ke persidangan. Nah, waktu sidang untuk keterangan saksi korban, dia tuh menghilang gitu. Dia menghilang, kita udah nggak bisa kontak dia, di rumahnya nggak ada, di keluarga deketnya nggak ada. Kita bingung, aduh bagaimana ini gitu. Padahal proses hukum juga berjalan gitu. Akhirnya sidang itu ditunda sampai harus ketemu si korbannya, dan kayaknya sih diputus tanpa kehadiran si korban ini, tapi saya belum tahu putusannya itu berapa gitu kan. Aduh, ternyata itu juga sangat mengganggu sekali di proses hukumnya gitu. Gitu. Iya, menarik sih memang itu dinamika psikologi sama sosialnya korban kekerasan seksual ya. Karena kan kekerasan seksual dengan stigma-stigma yang kuat dan juga ada pesimisme terhadap penyelesaian kasus hukum yang adil. Banyak banget kasus kekerasan seksual yang akhirnya mundur. Karena salah satunya ya lelah, pressure dari lingkungan juga. Pressure dari lingkungan, stigma itu. Betul, sorry itu suara apa ya? Oke. Mbak, kan seringkali begitu ya Mbak, si pelaku ini bersifat manipulatif gitu ya, yang kayak kadang-kadang galak, kadang-kadang dia baik lagi, dan ini yang kadang suka membingungkan korban gitu ya. Tapi dia kadang baik kok sama aku gitu, tapi kadang dia jahat dan kasar gitu. Kira-kira ini sifat psikologis macam apa ya Mbak, yang membuat pelaku ini menjadi orang yang sangat manipulatif kepada psikologis korban gitu? Dan bagaimana korban harus menyikapi sifat yang manipulatif ini, Mbak? Oke. Nah, kalau ngomongin sifat ini bukan sebetulnya perilaku ya, kalau misalnya di itu ya, karena kita nggak tahu sifat orang kan bisa berbeda-beda, tapi perilakunya yang ditampilkan bisa aja seperti ini. Perilaku yang sebetulnya menguatkan siklus. Tadi kan Kak Ades udah bilang siklus ya, siklus kekerasan. Di mana siklus kekerasan itu di mana sebetulnya siklus kekerasan itu ada fase honeymoon, ada fase minta maaf. Itu sebetulnya usaha untuk mengelola atau mengontrol korban. Jadinya agar korban di bawah manipulasi atau kontrol si pelaku itu. Jadi bisa dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya dengan tadi ya, mengingat-ingat lagi yang manis-manis, yang kan saya udah pernah baik, saya seperti ini. Dan ada lagi adalah dengan menekankan, kan perempuan yang baik, kan saya laki-laki, saya jadinya menggunakan nilai-nilai maskulinitas yang keliru, sehingga membuat si perempuan itu atau si penyintas itu langsung, oh iya ya, nanti kalau misalnya saya begini, saya dianggap perempuan yang tidak baik. Oh iya, dia kan laki-laki, saya harus mengerti dia. Dia menggunakan male privilege yang secara sosial didukung, membuat si perempuan juga terjebak dalam hubungan berkekerasan itu. Kalau misalnya secara psikologis, apakah dia punya karakteristik tertentu? Sebetulnya
kalau misalnya kita lihat di kasus-kasus ya, wajah pelaku itu macam-macam. Ada yang memang jelas-jelas, waduh itu ngelihatnya aja udah takut, tapi ada yang juga sangat baik kelihatannya. Secara permukaan ya, kita tidak akan menyangka dia bisa menjadi pelaku. Mungkin saja dia sangat pintar, mungkin dia juga ada gangguan atau dia memiliki kapasitas intelijensi yang rata-rata, berbagai bentuknya itu macam-macam. Tapi yang kesamaannya itu adalah kita melihat bagaimana pola manipulasi, pola siklus kekerasannya itu ada, dan juga ada relasi tidak setara yang menggunakan itu ya, penekanan bahwa peran laki-laki yang kaku, nilai-nilai laki-laki perempuan yang sangat stigmatisasi ya, yang menguatkan si penyintas jadi gagal atau merasa takut untuk melaporkan kekerasan seksual yang dia alami. Oke. Mbak, aku mau lanjut ke pertanyaan selanjutnya karena banyak banget pertanyaannya. Wow. Ya, sangat-sangat menarik diskusi kita hari ini, Mbak. Dari Nur Jumriani, Jubaidah mau tanya dong, langkah-langkah PFA apa yang bisa dilakukan untuk membantu korban kekerasan seksual? Apa nih PFA, Mbak? Kira-kira bisa ditambahin nggak, Mbak? PFA itu preventif kali ya? Atau Oh, gimana? PFA itu psychological first aid Oh, oke. kayaknya ya, Itu, Mbak, yang saya tahu. Benar nggak penanya? PFA itu Boleh Nur psychological Jumriani first. direspon. Kalau di chat juga nggak apa-apa. Iya. Yang saya tahu sih PFA itu psychological first aid. Oh, betul. Oh iya. Itu dukungan psikologis awal bahasa Indonesianya DPA. Kan kalau dukungan psikologis awal atau PFA memang respon awal ketika kita menemui berhadapan dengan orang yang ingin kita tolong, di mana situasinya dia secara psikologis terguncang. Langkah pertama dari PFA adalah kita sebetulnya ada langkah persiapan dan langkah melakukan ya. Langkah persiapan adalah yang pertama kali kita lakukan adalah kita siap dulu hati, pikiran, perasaan, dan fisik. Jangan sampai kita melakukan PFA dengan kondisi kitanya lagi kelelahan, karena pasti juga akan tidak optimal. Ketika kita menemui si penyintas atau korban, langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah memastikan dia berada dalam situasi yang aman. Jadi kita tanya, dia ada di mana, apakah kamu berada di tempat yang kamu nyaman, kamu aman, berikan hal-hal yang bisa membuat dia merasa nyaman dulu, nyaman dan aman. Pastikan dia punya mengakses hal-hal yang juga membuat dia merasa tidak apa ya, apalagi kalau misalnya online ya, by phone ya. Mungkin kalau misalnya dia di ruangan yang terbuka, carilah tempat yang tenang, carilah tempat yang bisa dilakukan proses selanjutnya secara aman dan tenang tanpa dilihatin orang lain dan seterusnya. Itu yang pertama. Lalu kita lihat kebutuhan dia apa yang pertama kali. Kalau misalnya kebutuhannya adalah fisik, maksudnya kesehatan, layanan medis, kita cek bagian tubuh mana yang kayaknya dia membutuhkan itu, terus kita cari informasi yang sesuai dengan itu. Kalau misalnya dia membutuhkan, mungkin dia lagi haus, lapar, kepanasan, ya kita upayakan untuk membantu dia merasa nyaman. Lalu baru kita dengarkan. Jadi di PFA itu, saya diajarinnya itu adalah kita dengar. Jadi yang pertama kali yang kita bisa lakukan adalah mendengarkan apa yang dia atau si penyintas itu ingin ceritakan. Kita tidak memaksakan apa yang mau kita tahu. Di PFA kita tidak kepo. Kita tidak bertanya kamu kapan, siapa, bersama siapa, jam berapa itu. Tidak sama sekali. Itu nanti aja ketika dia memutuskan untuk memproses butuh detail-detail nanti belakangan. Yang kita lakukan adalah hadir di sana, mendengarkan apa yang ingin diceritakan tanpa memotong, tanpa menghakimi, tanpa memberikan nasihat, tanpa kita jangan nangis, sabar aja. Nah, itu juga salah satu hal yang dilarang ya di PFA ya, mengatakan untuk cepat-cepat dia merasa kita tidak boleh nangis, tidak boleh harus sabar, itu kita anggap tidak menghambat si penyintas itu mengeluarkan semua emosi yang dirasakan. Jadi dengarkan, terima emosinya,
lalu diskusikan apa yang dia butuh atau langkah selanjutnya apa yang pengen dia lakukan saat itu. Karena PFA itu cuman sebentar, cuman 15 menit, nggak lama lah. Kalau misalnya jadinya PFA itu bukan konseling panjang ya, bukan konseling terapi, terus ditanyakan, "Apa makna kejadian ini terhadap kamu?" Itu no banget ya kalau di PFA. Jadinya memang langkah awal, ketika dia sudah bisa ngomong, dia udah cerita, dia udah mau, "Kayaknya aku butuhnya ini deh, Kak." Ya udah kita lanjutkan, "Oh butuhnya ini, saya punya informasi." Contohnya, "Saya pengen melapor, saya pengen dapat keadilan." Oke, kalau gitu saya akan jelaskan ya kalau misalnya melapor itu adalah seperti ini. Kamu bisa menemui ini, atau menemui ini. Kamu mau milih yang mana? Nanti kalau, "Oke aku mau ke LBH dulu deh, karena saya pengen konsultasi. Saya nggak ke polisi dulu, tapi cari pendampingan hukum." Kasihlah nomor teleponnya Kak Niha. "Ini nomor teleponnya, kamu bisa menghubungi ini." Itu jadi langkahnya ya. Itu seperti merujuk, jadi memberitahu informasi yang relevan dengan kebutuhan si penyintas itu sendiri. Setelah itu, baru dilanjutkan ke layanan-layanan lanjutan yang tadi kita sudah diskusikan dalam, eee, sesi sebelumnya ya, layanan kesehatan, layanan pendampingan hukum, psikologis, dan seterusnya dan seterusnya. Itu kira-kira, panjang ya? Iya. Dan PFA ini sepertinya harus dipahami sama semua orang ya, Mbak. Sebagai seorang teman juga, mungkin sebagai seorang orang tua gitu ya. Yang ketika kejadian kekerasan seksual itu ya tugas kita cuma mendengarkan gitu. Tugas kita mendengarkan, memvalidkan perasaannya dan berorientasi sama kebutuhan korban gitu ya, Mbak ya. Terus lanjut sama pertanyaan selanjutnya dari Fitri Antini. Jubaidah mau tanya dong Kak, saya kan ada temen X. Wah ini agak panjang nih Kak, dia cerita nih ceritanya. Teman X-nya dia kan pacaran udah lebih dari setahun. Saya dari awal udah bilang hati-hati dengan orang itu. Saya dipercaya oleh temannya bahwasanya saya bisa menjaga rahasia dia untuk tapi nggak tahu ya saya salah nggak bertanya di sini tentang kasus teman saya. Kasus ini setelah berjalan hubungan mereka pelecehan seksual. Nah ketika itu sorry Kak, saya bacanya kurang paham nih. Kasusnya gini Kak, setelah berjalan lama hubungan mereka pelecehan seksual terjadi. Nah ketika itu cowoknya meminta putus dan teman saya menjadi terpuruk secara mental karena dia merasa kok cowoknya gitu, dia merasa dirugikan. Awalnya si cewek nggak mau, tapi karena itu tapi cowoknya bilang ya gimana, bukan takdir kalau kita bersama, saya punya cita-cita dan kita nggak bisa bersama. Nah pertanyaannya adalah bagaimana Kak saya sebagai teman agar bisa support dia. Kalau dilihat dari psikologis gimana teman saya itu Kak? Kalau dilihat dari segi hukum harusnya apa yang dilakukan? Sebenarnya ada teman saya kasus satu lagi, cuman nggak mungkin saya nanya dua-duanya. Jadi ini sifatnya laki-laki ini, saya nggak tahu laki-laki atau perempuan, mohon maaf. Sifatnya ini manipulatif, dirayu-rayu untuk masuk ke hubungan seksual yang si korban tidak kehendaki gitu ya. Atau gimana nih Kak? Boleh dijawab sama Kak Niha atau Kak Danika dulu? Kak Niha dulu. Oke. Nah kalau bagaimana ini ya, kalau misalnya memang dia mau melaporkan, nah mungkin langkah pertama yang dilakukan ya itu tadi, kalau dia mau untuk mengadukan, nah kita biasanya akan lakukan konseling gitu. Nah kalau misalnya konseling itu masih kurang, biasanya akan dipulihkan dulu secara psikologisnya gitu. Baru oke, kalau misalnya dia mau untuk proses hukum, ya kita akan kasih tadi seperti yang disampaikan oleh Kak Danika, informasi tentang proses hukum itu seperti ini. Nah untuk menyiapkan proses hukumnya sendiri, kita akan biasanya identifikasi nih apakah kasus ini masuk dalam unsur-unsur tindak pidana gitu. Karena kan sampai saat ini untuk beberapa kasus kekerasan seksual itu kan masih belum ada perlindungannya memang. Kalau misalnya kita lihat di KUHP itu kan masih baru 4 tindak kekerasan seksual yang dilindungi gitu, misalnya kayak perkosaan, persetubuhan, perzinahan, pencabulan gitu.
Nah, apakah masuk ke dalam 4 kekerasan ini? Kalau misalnya dia usianya masih anak, mungkin peluang untuk bisa proses hukum itu juga masih berpeluang besar gitu ketika dia usianya 18 ke bawah. Nah, setelah kita misalnya sudah mengidentifikasi, oh ya ini ternyata masuk ke unsur-unsur kekerasan seksual yang dilindungi oleh KUHP atau Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, biasanya kita akan sama-sama untuk melaporkan ke kepolisian dan nanti kita dampingi proses hukumnya si korban ini gitu. Itu untuk proses hukum. Nah, tapi untuk pemulihannya kita juga akan rujukan ke pulih. Rujukan ke pulih atau lembaga psikolog baik di rumah sakit maupun di swasta. Begitu biasanya. Kalau Kak Danika? Iya bener sih sama kayaknya jawabannya kurang lebih. Kalau misalnya, tapi ini pertanyaan saya itu kalau dari psikologi, kalau dilihat dari psikologinya, gimana teman saya itu Kak? Ini pertanyaan saya sulit sekali menjawabnya karena saya tidak ketemu sama temannya kamu. Ini saya dapat dari cerita ini, jadi saya tidak bisa memberikan penilaian psikologi kondisi temannya kamu sendiri ya. Cuman yang pasti yang dari dari ceritanya sih saya melihat memang ada kebutuhan untuk mendapat support emosional ya, support dari lingkungan untuk membantu dia memilah mana langkah yang tepat bagi dirinya sendiri. Karena dalam kondisi ini kondisi KDP ya, kekerasan dalam pacaran. Kekerasan dalam pacaran itu siklusnya mirip kayak siklus KDRT tuh. Jadi emang ada siklus kekerasan ya, ada bujuk rayu, terus ada ledakan kekerasan, terus ada tindakan-tindakan yang membuat si penyintas itu merasa mati kutu gitu, kayak nggak bisa ngapa-ngapain. Jadinya kalau misalnya ngelihat ini, kita kan di sini tulisannya pengen full support dia, tapi mungkin dia nggak percaya sepenuhnya. Seseorang yang mengalami peristiwa yang seperti ini, memang tidak ya punya ketidakpercayaan itu sangat wajar. Memang prosesnya seperti itu. Malah itu adalah sesuatu yang baik, karena kalau dia langsung percaya 100%, dia jadi tidak punya suara mengenai apa yang dia butuhkan. Jadi yang bisa dilakukan saat ini yang pasti mendampingi support dan memfasilitasi arah yang dia mau. Karena apapun arah yang nanti dia pilih, itu yang mempengaruhi hidupnya dia sendiri. Hidupnya dia, masa depannya dia. Jadi penting untuk kayak kalau saya rasa di hukum juga ada sih ya, semacam informed consent gitu ya. Jadinya kita memberikan, kalau mencari solusi, kita harus memahami secara terinformasi untuk menyetujui arah kelanjutan dari kasus kita sendiri. Karena itu adalah ceritanya dia, kejadian yang dia alami itu. Kalau misalnya mungkin ada baiknya juga dia diajak untuk ke psikolog, tapi bila dia mau. Key-nya adalah diajak dan tunggu sampai si temanmu itu mau. Jadi bukan dipaksa. Karena dia sudah mengalami pemaksaan dan manipulasi, sehingga support yang baik adalah membuat dia bersuara dulu. Jadi dan ikuti kecepatan si penyintas. Kadang-kadang dia butuh waktu semenit, kadang-kadang dia butuh waktu 3 bulan, 5 bulan untuk akhirnya memutuskan apa yang sebaiknya dia lakukan. Ikuti prosesnya dia, sesuaikan, berilah support terus-menerus karena support itu penting, terutama di masa-masa yang labil ya. Itu sih. Supportnya simple aja, ditanya aja setiap hari dia butuhnya apa. Dan kalau bisa jangan selain fokus sama hal-hal yang mengkhawatirkan, fokus pada hal-hal positif yang dia miliki. Itu penting juga. Fokus sama hal-hal yang bisa dia kelola atau kontrol. Seperti dia sebetulnya mau skripsi, dia sebetulnya kuliahnya
banyak yang A, diingatkan lagi, kamu mampu kok, kamu buktinya seperti ini, kamu sepertinya ini. Hidup kamu bukan hanya si cowok itu aja, kamu punya banyak aspek-aspek di kehidupannya kamu yang kamu bisa lihat positifnya, gitu sih. Jadi dibantu untuk melihat hal-hal yang membuat dia berdaya, gitu sih. Itulah support yang bisa membantu dia akhirnya mengambil keputusan yang tepat buat dirinya sendiri. Itu Kak Des. Oke. Ingatkan lagi teman-teman bahwa kita semua berdaya ya. Ingatkan lagi teman-teman yang butuh bantuan bahwa perasaannya itu valid dan jangan malu untuk mengakses bantuan. Jangan malu untuk mengakses bantuan psikologis, jangan malu untuk mengakses bantuan sosial dan hukum gitu ya, karena kamu layak untuk itu. Dan aku mau meng-highlight tadi dari Kak Niha tentang definisi kekerasan seksual menurut KUHP itu kan sebenarnya masih terbatas banget ya Kak. Masih sangat sangat tidak faktual dengan kejadian lapangan yang sekarang terjadi gitu. Kenapa sih? Kenapa korban kekerasan seksual membutuhkan RUU penghapusan kekerasan seksual? Untuk closing statement ya Kak, mungkin nanti Kak Niha bisa share mengenai perspektif hukum dan Kak Danika bisa share dari perspektif psikologis. Kenapa korban kekerasan seksual membutuhkan, kenapa kita semua membutuhkan RUU penghapusan kekerasan seksual. Nah, oke. Kenapa kita semua membutuhkan RUU penghapusan kekerasan seksual dan kenapa RUU ini sangat penting? Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa yang saat ini, undang-undang yang saat ini ada itu belum melindungi semua korban kekerasan seksual gitu. Baru ada 4 saja jenis kasus kekerasan seksual yang bisa dilindungi di dalam KUHP gitu. Nah, sedangkan di dalam RUU penghapusan kekerasan seksual ini ada 9 bentuk kekerasan seksual yang dilindungi dalam RUU penghapusan kekerasan ini gitu. Nah, antara lain ada pelecehan seksual, kemudian ada pemaksaan perkawinan, kemudian ada pemaksaan aborsi, perkosaan, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, penyiksaan seksual, kemudian pemaksaan sterilisasi, kemudian satunya saya lupa. Nah, selain ada 9 bentuk kekerasan seksual yang dilindungi dalam RUU penghapusan kekerasan seksual ini juga di dalamnya itu ada hak-hak perempuan korban yang kemudian dilindungi di situ. Tidak hanya perempuan korban, tapi juga keluarga korban, kemudian ada saksi, kemudian ada ahli, yang mana ternyata selama ini juga ahli itu banyak yang tidak mau untuk memberikan keterangannya dia sebagai ahli, misalnya kayak medis itu, karena mereka tuh banyak ancaman, banyak ketika hujan, ada ancaman terhadap ahli dan di RUU penghapusan kekerasan seksual ini dilindungi si ahli itu. Kemudian juga untuk proses hukum yang mungkin saat ini tuh masih sulit sekali karena ada 5 alat bukti yang kalau kita tahu sendiri bahwa kekerasan seksual itu kan terjadi di ranah private ya gitu. Nah, di RUU penghapusan seksual ini mencoba mengakomodir gitu. Jadi tidak hanya 5 alat bukti ini tapi juga ada bukti surat, kemudian ada beberapa alat bukti yang bisa digunakan untuk pembuktian dalam proses hukumnya. Kemudian juga ada peran serta negara, peran serta masyarakat itu untuk memberikan pemulihan terhadap si korban gitu. Juga ada ada koordinasi, ada pengawasan juga terhadap implementasi dari RUU penghapusan kekerasan seksual ini. Nah, ini adalah rancangan undang-undang yang sangat dibutuhkan oleh korban, yang sampai saat ini masih banyak korban ternyata belum mendapatkan hak atas keadilan dan hak atas pemulihan gitu. Jadi RUU penghapusan seksual ini sangat penting. Gitu. Terima kasih Kak Ades. Boleh langsung ke Kak Danika sekaligus closing statement Kak? Oke, aku singkat aja ya karena sudah panjang. Sebetulnya kenapa RUU penghapusan kekerasan seksual ini penting adalah karena
Penanganan kasus-kasus saat ini belum berperspektif korban. Kalaupun ada, tidak merata di semua wilayah. Penting bagi negara untuk hadir, untuk bertanggung jawab, untuk memberikan pelayanan yang berperspektif korban yang tidak meretraumatisasi korban maupun keluarga. Sehingga ketiadaan regulasi yang sampai saat ini yang tidak mengatur tentang pemulihan, tentang perspektif korban, ini yang menyebabkan kasus-kasus kekerasan seksual itu seringkali tidak terlihat, tidak terpulihkan, dan bisa berdampak besar bagi kehidupan si penyintas itu sendiri, keluarganya, bahkan masyarakat. Oleh karena itu, demi proses yang lebih berperspektif terhadap korban, berpihak korban, memulihkan bagi si penyintas, keluarga, dan masyarakat. Penting sekali bahwa RUU penghapusan kekerasan seksual ini masuk lagi ke prolegnas dan akhirnya bisa disahkan sebagai undang-undang di negara kita. Oke. Thank you so much Mbak Danika, Mbak Niha. Yuk kita dukung semuanya teman-teman RUU penghapusan kekerasan seksual untuk masuk prolegnas 2021 karena sudah banyak kasus kekerasan seksual di mana-mana, udah waktunya kita semua mendengar, udah waktunya negara juga merespon, dan aku rasa sudah habis nih waktunya Mbak. Terima kasih sudah memberikan spicy discussion ya. Dan buat teman-teman yang minggu depan kita masih ada Jubaidah, jadi stay tune terus karena kita perlu untuk buka ruang-ruang diskusi seperti ini, sudah butuh banget buat teman-teman saling berbagi ilmu, saling berbagi perspektif, dan aku mau ngucapin terima kasih lagi untuk semua yang hadir. Terima kasih Mbak Niha, terima kasih Mbak Danika, and see you next week. Stay healthy semuanya. Bye.